Halo warga intelektual sekalian, beberapa hari yang lalu secara mengejutkan, negara-negara sekutu seperti Australia, Inggris, Kanada, dan lain sebagainya mendukung Palestina untuk merdeka. Wow, luar biasa. Mendukung two-state Palestina. Kok bisa? Apa yang mendasari? Apakah karena mereka kasihan? Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, dan ini pertanyaan yang sangat-sangat penting ya. Apakah Palestina itu bisa merdeka kalau tidak didukung oleh Amerika? Kenapa Amerika begitu powerful dalam konflik antara Israel dengan Palestina ini? Apa alasannya? Kemudian selanjutnya misalnya, secara mengejutkan, Spanyol memboikot Israel di Piala Dunia. Wow, secara mengejutkan, Spanyol memboikot Israel. Kenapa bisa seperti itu? Kok bisa? Apa alasannya? Kemudian ya, kalau saya perhatikan, Israel itu tidak diboikot di Piala Dunia ataupun di organisasi-organisasi lain misalnya, atau mungkin pertandingan-pertandingan gitu, pertandingan-pertandingan seperti sepak bola, catur, dan lain sebagainya. Saya melihat Israel itu tidak diboikot atau tidak dilarang oleh PBB. Sementara kalau kita bandingkan dengan misalnya Ukraina versus Rusia, ini kan di-banned ya salah satu ya. Kalau nggak salah itu yang di-banned itu Rusia kan. Rusia ini yang di-banned. Kenapa gitu? Semacam ada standar ganda. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi di video ini saya tidak akan berpihak ya. Saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Palestina, saya berpihak pada kebenaran. Kemudian ya, bisakah Palestina itu merdeka kalau mereka masih bergantung dengan Israel? Seperti yang kita ketahui bersama, Israel kan bergantung air bersih, bergantung tenaga kerja, listrik, dan sebagainya. Bisakah Palestina merdeka kalau mereka masih bergantung sama Israel? Sebenarnya kalau boleh jujur ya, Amerika itu punya hak veto di PBB. Jadi kalau kita analisis ya, kalau kita melihat dari geopolitik, PBB itu seperti karyawannya orang Amerika, guys. Ya, jadi PBB itu semacam anak buah daripada Amerika. Kalau Amerika ngomong A, ya PBB nurut gitu. Kalau Amerika ngomong C, ya PBB nurut. Pokoknya apa yang dikatakan oleh Amerika, PBB nurut. Jadi semacam anak buah daripada Amerika. Apa yang mendasari? Kok bisa seperti itu? Kok bisa seolah-olah Amerika itu punya kekuasaan yang absolut gitu terhadap PBB? Salah satu alasan yang paling mempengaruhi itu karena yang mendirikan PBB itu adalah Amerika. Sehingga apa? Sehingga PBB otomatis harus nurut sama siapa yang mendirikan, ya kan? Ya nggak sih? Jadi Amerika itu punya hak veto di PBB. Pada faktanya, kalau misalnya Amerika nggak mendukung Palestina merdeka, kalau nggak ada persetujuan daripada Amerika, nggak dikasih hak veto, maka itu akan sangat susah sekali. Walaupun Inggris mendukung, walaupun Australia mendukung, walaupun Kanada mendukung, itu nggak ngaruh. Yang paling berpengaruh itu adalah Amerika. Bahkan Indonesia merdeka itu ya, cuman ini ditutupi ya. Kita tidak jujur gitu mengakui. Indonesia merdeka itu ya karena pengaruh daripada Amerika. Apa pengaruhnya? Apa korelasinya? Dan ini juga sangat jarang-jarang dibongkar di sejarah Indonesia. Yang memborbardir Jepang itu kan Amerika. Sehingga Jepang menyerah tanpa syarat. Coba kalau Jepang tidak diborbardir oleh Amerika, maka sampai sekarang juga Jepang akan menjajah Indonesia, ya kan? Jadi ini adalah korelasinya. Ketika Amerika memborbardir Jepang, sehingga Indonesia kesempatan untuk merdeka. Tapi ya, ada tapinya nih. Amerika sebenarnya yang memberikan kemerdekaan ke Indonesia, bukan Jepang. Ya. Karena apa? Karena ketika Jepang itu meninggalkan Indonesia, ada semacam kekosongan kekuasaannya. Terus Belanda datang lagi tuh ya, menjajah Indonesia. Datang lagi tuh Belanda. Lalu Belanda digertak oleh Amerika. Hei Belanda, kalian gak boleh lagi menjajah yang namanya Indonesia. Karena kita sudah ada deal-dealan ya. Karena kita punya deal-dealan dengan
Indonesia dan lain sebagainya. Ya ada deal-deal lah, kita nggak tahu apa deal mereka ya. Itu kan urusan daripada penguasa. Sebenarnya nggak ada kemerdekaan yang gratis guys, nggak ada. Nggak ada kemerdekaan yang cuma-cuma. Ada deal juga ya. Sehingga Belanda tidak mau menjajah Indonesia lagi. Ya. Kemudian ada fakta unik tentang kemerdekaan Indonesia yang jarang dibongkar. Apa itu? Indonesia bayar gulden ke Belanda. Kita tuh bayar miliaran gulden guys. Dan ini nggak dibongkar di sejarah, ditutupi gitu. Jadi sejarah kita itu nggak jujur guys. Sejarah kita itu doktrin, propaganda itu, sejarah yang ada di sekolah-sekolah itu. Bayangkan, kita mengatakan Belanda itu penjajah, tapi kita bayar tuh sama Belanda. Ya, miliaran gulden, biar apa? Biar kita bisa merdeka. Ya, coba bayangkan, kita dijajah katanya, tapi kita bayar, kan nggak masuk akal. Jadi sejarah kita itu adalah sejarah propaganda itu sudah sudah disusupi oleh kepentingan-kepentingan ya, terutama kepentingan penguasa. Ya, saya juga tidak menyalahkan sejarahnya. Mungkin tujuannya baik yaitu untuk nasionalisme ya. Kita juga nggak melarang, tapi serapi apapun kita menutupi yang namanya kebohongan, kejujuran akan mencari jawaban ya. Kejujuran akan mencari jalannya sendiri ya. Oke, kita kembali ke masalah Palestina. Apakah Palestina ini bisa merdeka kalau tidak disetujui oleh Amerika? Ya, sangat mustahil sekali ya. Saya tidak berpihak pada agama tertentu ya, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Palestina. Tapi kalau tidak ada persetujuan Amerika, itu akan sangat-sangat mustahil sekali ya. Tapi kalau misalnya ada yang mengatakan, oh nggak ada yang mustahil di dunia ini, ya sok aja nggak apa-apa, coba aja nggak jadi masalah ya kan. Kemudian kalau saya perhatikan ya, Israel itu kan masih membantu ya sebelum penyerangan 7 Oktober tahun 2023. Israel itu masih membantu yang namanya air bersih ya, listrik juga dari Israel terhadap Palestina. Kemudian banyak orang Palestina yang kerja di Israel dan lain sebagainya. Jadi ada bantuan daripada Israel ya secara tidak langsung ya untuk kelangsungan hidup daripada warga Gaza. Nah, yang jadi pertanyaan, bagaimana mungkin ya? Mohon maaf ya, saya tidak pro terhadap Israel ya, saya pro terhadap kebenaran, kejujuran ya, atau fakta yang sebenarnya. Kalau kita berpikir rasional, bagaimana mungkin ya Palestina itu merdeka kalau, mohon maaf sebesar-besarnya, kalau listrik aja masih bergantung pada Israel. Kan kocak, ya kan? Ya nggak sih? Gimana mau merdeka coba? Listrik masih bergantung, kemudian air bersih masih bergantung, makanan pokok masih bergantung, dan sebagainya. Ya kalau mau merdeka itu harus mandiri dong, ya kan? SDM-nya diperbaiki dulu gitu. Itu yang paling utama ya. Kemudian ya, syarat seseorang atau suatu negara untuk merdeka itu, menurut saya pribadi itu harus diperbaiki dulu pola pikirnya gitu. Pola pikirnya harus mandiri dulu gitu. Mentalnya jangan terjajah gitu. Jangan mental peminta-minta gitu atau mental pengemis ya. Jadi kalau suatu negara itu mental pengemis ya, ada masalah mengemis ya, ada masalah minta-minta dan sebagainya, nggak pernah yang namanya mandiri, maka sampai kiamat pun mereka tidak akan bisa merdeka. Mungkin mereka merdeka di atas kertas, tapi pada faktanya nggak merdeka. Sama seperti Konoha. Apakah Konoha itu sudah layak menjadi negara merdeka? Enggak. Saya melihat enggak. Sampai kiamat pun kita tidak akan bisa merdeka kalau kita tidak terbebas dari yang namanya kebodohan. Ya. Kenapa ada penjajahan? Karena ada kebodohan. Tidak mungkin ada penjajahan kalau tidak ada kebodohan. Kenapa Indonesia dulu dijajah? Ya karena kita bodoh. Kenapa kita mau dia didomba? Ya karena kita bodoh. Mungkin ya di antara sahabat yang Yontovidion ada yang membantah misalnya, oh Indonesia itu dijajah karena apa? Oh karena kita diadu domba satu sama lain ya, kerajaan ini diadu domba ke kerajaan itu. Nah yang jadi pertanyaan, kenapa kita mau diadu domba? Itu yang jadi permasalahan ya. Kenapa kita mau diadu domba? Justru karena kebodohan kita sendiri kan. Itu alasan yang paling masuk akal. Tapi kalau saya mengatakan seperti ini nanti saya akan dihujat ya. Makanya orang jujur di Indonesia itu akan takut bersuara. Karena apa? Karena sedikit saja mereka bersuara maka mereka akan dihujat. Lebih baik mulut saya ditutup seperti ini daripada mereka harus introspeksi diri. Padahal yang saya katakan itu benar. Tidak ada satupun negara maju di dunia ini ya bisa maju kalau mereka bodoh.
Kenapa mereka bisa maju? Karena mereka cerdas. Ya, kita ambil contoh misalnya seperti China misalnya. Kenapa China itu bisa menjadi negara maju? Padahal dijajah oleh Jepang, ya kan? Kenapa? Karena mereka mandiri gitu. Mereka cerdas, pintar. Mereka tidak punya alasan misalnya, oh kita China ini nggak maju karena apa? Karena Jepang dulu menjajah kita, karena Jepang itu mengadu domba kita. Nggak ada seperti itu. China nggak pernah punya alasan seperti itu. Mereka fight ya, mereka bertarung gitu, bertarung melawan yang namanya kebodohan gitu. Nggak ada di sana orang yang mabuk agama gitu, nggak ada yang namanya politik identitas di sana, nggak ada yang namanya kampanye bawa-bawa agama, nggak ada orang yang berlebihan dalam beragama di sana di China. Makanya mereka merdeka, ya merdeka secara finansial, merdeka dalam semua hal. Di China nggak ada orang yang fanatik berlebihan dalam beragama. Kenapa? Karena orang China berpikir bahwa orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang sakit jiwa, orang yang kelainan mental. Sehingga apa? Sehingga di China itu zaman dulu dilarang yang namanya agama. Bukan berarti saya nyuruh yang nonton video untuk tidak beragama ya, tapi pada faktanya agama itu salah satu biang masalah kenapa negara tidak maju. Kenapa? Karena agama tertentu, terutama agama yang ada di Konoha itu, mengharamkan yang namanya berpikir cerdas, berpikir kritis. Karena apa? Kalau kita berpikir kritis, maka kita akan disebut menuhankan logika. Jadi itu artinya agama turut andil apakah negara itu maju atau tidak. Karena apa? Karena banyak keputusan kita sehari-hari dipengaruhi oleh agama. Sama halnya dengan Palestina. Apakah warga Palestina itu banyak yang fanatik? Sangat banyak. Banyak banget. Justru karena mereka fanatik berlebihan dalam beragama, maka mereka mendukung mati-matian yang namanya Hama. Sementara Hama itu, ya mereka santai-santai gitu ya. Mereka dapat donasi, ya kalau misalnya nih Israel menyerang Palestina, pejabat-pejabat Hama itu santai-santai di Qatar ya, santai-santai di negara-negara Islam lainnya. Mereka santai-santai di Dubai gitu ya, bergelimang harta. Mereka tinggal di hotel ya, makan yang enak ya. Jadi sebenarnya biang masalah daripada kericuhan ini adalah Hama. Hama mengorbankan rakyatnya. Harusnya Hama ini jangan pakai embel-embel agama, langsung aja terus terang ngomong ya. Hama ini pengen berkuasa di Gaza. Udah selesai. Nggak usah pakai embel-embel agama. Kenapa Hama menggunakan embel-embel agama? Karena Hama mengetahui bahwa masyarakat Gaza itu adalah masyarakat yang fanatik berlebihan dalam beragama. Seperti warga Konoha 11-12 gitu. Ya, dengan cara seperti itulah maka mereka diterima. Kalau Hama tidak bawa embel-embel agama, maka tidak akan ada dukungan terhadap Hama. Nggak bakal ada. Itulah alasannya kenapa saya mengatakan orang yang berlebihan dalam beragama, yang fanatik dalam beragama itu adalah orang yang sakit jiwa ya. Saya tidak mengatakan semua warga Konoha itu sakit jiwa ya, tapi orang-orang yang fanatik berlebihan dalam beragama itu adalah orang yang kelainan gitu, kelainan mental ya. Kemudian kalau saya perhatikan ya, Israel itu ya mereka berpikir kenapa negara-negara sekutu mengakui Palestina merdeka sementara korban kan kita. Itu dari pola pikir daripada Israel ya. Karena masih ada tuh ya masyarakat Israel yang ditawan oleh oleh pasukan Hama. Kenapa mereka malah mendukung? Apa yang ada di pikiran daripada negara-negara sekutu seperti Inggris ya, kemudian Kanada, Australia dan sebagainya. Yang ada di pikiran mereka ini adalah karena mereka kasihan sebenarnya, karena sudah banyak korban ya. Saya tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel di Gaza ya, tapi ya kenapa Hama menyerang Israel dan mereka tidak bertanggung jawab? Harusnya bertanggung jawab dong. Mereka menyerang Israel lalu mereka kabur gitu, kabur ke Dubai santu-santui gitu. Jadi kita sebenarnya dibohong-bohongi oleh oleh Hama sebenarnya. Kita mau dibodoh-bodohi oleh Hama gitu. Warga Konoha paling bisaan gitu dibodoh-bodohi oleh agama. Biar apa? Biar donasi mengalir terus ya, mereka santai-santai di Dubai, di Qatar dan sebagainya ya. Kemudian ya, apa alasan daripada Spanyol memboikot Israel di Piala Dunia? Karena diduga Israel ini sangat berpotensi lolos ke perdelapan final atau perempat final ya. Sehingga Spanyol mengatakan kalau timnas Israel ini masuk ke babak Piala Dunia, maka
kita Spanyol akan mau mengundurkan diri dari Piala Dunia. Wow, luar biasa. Apa alasan daripada Spanyol? Alasan daripada Spanyol itu karena PBB itu standar ganda. PBB memboikot Rusia karena apa? Karena konflik dengan tetangganya. Sementara Israel konflik dengan Gaza itu atau Palestina itu, tapi tidak di-banned sama PBB. Itu yang jadi komplainan daripada Spanyol. Nah, kalau kita analisis secara secara rasional, saya tidak berpihak pada agama tertentu atau negara tertentu ya, saya tidak berpihak pada Israel, saya tidak berpihak pada Palestina ya. Jadi alasan kuat daripada PBB itu adalah siapa yang duluan menyerang, itu yang diboikot. Kalau kita ambil contoh misalnya seperti Rusia, kan Rusia dulu yang menyerang tetangganya kan? Ya nggak sih? Rusia dulu yang pertama menyerang, makanya terjadi konflik. Sama halnya dengan Israel, yang duluan menyerang itu kan siapa? Ya, Gaza yang duluan menyerangnya. Perwakilannya yaitu Hama. Mereka yang duluan menyerang. Maka PBB berpikirnya seperti itu. Ya, siapa yang menyerang duluan itu yang diboikot. Tapi ya kalau saya mengatakan seperti ini nanti pasti saya dihujat. Oh, kamu anti-anti Israel dan sebagainya. Jadi ini jarang dibahas di Konoha. Kenapa Hama mencari gara-gara terhadap Israel? Padahal Israel sudah membantu ya Gaza, membantu air bersih, listrik dibantu, ya kemudian ya ada ratusan ribu warga Gaza yang kerja di Israel sudah dikasih kerjaan ya ke lapangan kerja biar nggak banyak yang pengangguran, tapi tetap saja Hama berulah. Itu yang memantik kemarahan daripada Israel ya. Tapi saya tidak mendukung yang dilakukan oleh Israel di Gaza ya. Tapi yang jelas sampai sekarang warga Israel masih ditawan. Ya kalau Hama itu pengen damai ya, kalau warga Gaza pengen damai, ya udah dilepasin aja tawanannya, ya selesai kan. Cuma kan permasalahannya kan nggak ada yang berpikir seperti ini, nggak ada. Ya warga Konoha itu di pikiran mereka Israel itu salah terus ya. Apapun yang dilakukan oleh Israel salah terus ya. Mereka membenci padahal Israel tidak pernah menjajah gitu. Ya, ya mereka hanya mendengar dari kitab-kitab suci, mereka mendengar dari pemuka agama mereka ya. Jadi pemuka agama di Konoha itu ya mereka bisa berjam-jam gitu ngata-ngatain Israel. Tapi kalau disuruh pergi ke Israel mereka nggak mau. Mereka cuma bisa ngata-ngatain gitu. Kemudian ya umat Kristen yang ada di Konoha juga biasanya dikata-katain dengan Yahudi peset. Saya sangat sering mendengarkan seperti itu. Orang Kristen yang ada di Konoha itu disebut dengan Yahudi peset kalau mereka mendukung yang namanya Israel. Padahal gini guys ya, yang namanya kita mendukung itu kan sah-sah aja, bebas ya kan. Cuman permasalahannya ya, warga Konoha itu rata-rata mendukung yang namanya Palestina. Jadi di Indonesia itu ya, orang tuh banyak ikut-ikutan guys. Kalau misalnya nih ya, contoh misalnya, zaman dulu ya, kita ambil contoh misalnya. Zaman dulu kasus kopi sianida, masih ingat nggak di antara sahabat yang tervideo nih kasus kopi sianida? Dulu Jessica itu kan dikatakan jahat gitu, yang membunuh itu kan Jessica, oh dia yang meracun kok bla bla bla. Tapi sekarang ini kalau kita perhatikan, setelah dia keluar dari penjara, Jessica dianggap pahlawan. Oh bukan salah dia. Oh salah orang lain, bukan salah dia. Oh salah keluarganya mungkin itu, ya keluarga korban dan sebagainya ya. Jadi kita tuh sangat mudah terbawa angin, terbawa suasana. Netizen Indonesia itu sangat mudah terbawa angin suasana. Ya, kemudian dulu pernah tuh ya viral Pak Prabowo versus Pak Jokowi. Dulu Pak Jokowi yang didukung mati-matian ya. Ya, giliran Pak Jokowi itu rangkul-rangkulan dengan Pak Prabowo, dia berbondong-bondong warga Konoha dukung Pak Prabowo. Jadi kita tuh sebenarnya ini ya, seperti angin kemana angin bersembus ke situ gitu. Ya. Sekarang ini banyak ngedukung Pak KDM gitu. Padahal dulu Pak KDM itu dibully mati-matian, dibully oleh FPI dulu Pak KDM. Ya, jangan salah sebelum Pak KDM terkenal itu, waduh dihancurkan oleh FPI. Tapi nggak ada tuh yang dukung satupun. Ya, patung-patung di Purwakarta dihancurkan. Ya, dipersekusi, nggak ada tuh ya, nggak ada tuh yang dukung KDM dulu. Tapi sekarang
KDM itu dipuja-puja, ya banyak yang dukung. Karena apa? Karena ke situ angin berhembus. Jadi warga Konoha itu sifatnya seperti itu, mut-mutan ya. Sekarang banyak orang yang dukung Palestina. Kalau misalnya ada yang dukung Israel misalnya, kamu Yahudi peset, kamu sesat. Jadi kalau mereka misalnya nih ya berpikir kita harus mendukung Palestina, ya harus semua mendukung itu. Walaupun bisa aja Palestina yang salah ya kan. Kita nggak boleh terlalu fanatik ya kan. Karena kita nggak di sana, nggak bisa melihat dari sudut pandang yang waras gitu. Kenapa kita mendukung Palestina? Ya karena kita seiman. Itu yang alasannya sebenarnya. Kemanusiaan itu berkedok sebenarnya guys, karena seiman. Coba kalau Palestina itu mayoritas beragama Buddha misalnya, apakah kita sepanatik ini? Enggak. Enggak. Kita nggak akan mendukung kok, karena seiman aja. Jadi di Konoha itu, ya netizen atau warga Konoha itu mut-mutan biasanya. Ke situ angin berhembus, ke situ semuanya. Ya, misalnya nih ada banyak dukungan terhadap A misalnya, kita akan mendukung. Ya orang Indonesia seperti itu, nggak punya pendirian guys. Ya, nggak punya pendirian. Sangat tidak punya pendirian. Ada banyak kasus-kasus di Indonesia itu seperti itu guys. Ada banyak kasus-kasus seperti itu ya. Banyak banget ya. Ya, awalnya didukung, kemudian dibenci gitu ya. Sama seperti kasus Bima dulu ya, Bima Lampung dulu. Ya, kita dukung mati-matian ya, Bima pahlawan dan sebagainya, tapi ujung-ujungnya kita bully juga gitu. Salsa Erwina juga yang viral ya. Awalnya kita dukung, sekarang kita bully juga gitu. Jadi kemana angin berhembus kita ngikut gitu. Jadi nggak boleh seperti itu guys ya. Kita sebagai kaum intelektual itu nggak boleh seperti itu. Nggak boleh. Kita nggak boleh mengikut arus. Hanya ikan mati yang ikut arus. Kita harus benar ini ya, berpikir rasional. Apakah ini benar atau tidak ya? Kita nggak tahu kan donasi dari Indonesia itu masuknya kemana. Kita nggak tahu kan, entah ke kantong hama. Kita nggak tahu kan dibelikan senjata misalnya. Kita nggak tahu kan. Jadi kita harus berpikir rasional gitu. Berpikir kritis. Dugaan saya kenapa konflik antara Israel dan Palestina ini sengaja dilestarikan, sengaja diberitakan, dikebor-keborkan di Konoha itu, karena menguntungkan ya bagi donatur-donatur ya. Kita nggak tahu kan apakah donatur itu disampaikan langsung atau tidak, kita nggak tahu kan. Itu yang jadi permasalahannya. Kemudian ya kalau saya perhatikan ya, warga Konoha itu mereka itu biasanya sangat fanatik berlebihan dalam beragama. Ini menurut saya itu sangat berbahaya sekali dalam beragama. Ya, sangat berbahaya dan bernegara juga sangat berbahaya. Ini semacam bias. Makanya kita nggak maju-maju guys. Kalau seagama kita dukung mati-matian, walaupun nggak bisa kerja gitu ya, kita harus pilih gitu. Yang penting seiman dan lain sebagainya. Ini sangat berbahaya sekali. Dalam bernegara itu kita nggak boleh bawa-bawa istilah seiman, nggak boleh. Sangat bias sekali ya. Oke, semoga dipahami ya. Di antara sahabat yang interview ini kalau misalnya mau bantah pakai data ya. Bukan bantah pakai ocehan, apalagi mulut besar. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak dan memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.